NIM 17.10020156. Saya selaku pemateri pertama. Baik survei konvergensi internasional. Yang pertama, manfaat konvergensi internasional. Pendukung konvergensi internasional menyatakan bahwa banyak manfaat yang telah dirasakan dengan adanya konvergensi. Terakhir, surat kabar terkini mengusulkan adanya global GAPP yang keuntungannya antara lain yang pertama, standar laporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia dapat meningkatkan efisiensi dalam lokasi modal. Yang kedua, para investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan strategi dalam mengambil keputusan mengenai merger dan akuisisi area usaha. Yang keempat, pengetahuan dan keahlian akuntansi dapat ditransfer tanpa batas ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, ide-ide terbaik yang muncul dari aktivitas berstandar nasional dapat ditonjolkan dalam mengembangkan standar global dengan kualitas terbaik. Yang berikut, harmonisasi internasional. Harmonisasi itu sendiri merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas atau daya banding informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Yang berikut, keuntungan harmonisasi internasional. Sebuah tulisan terbaru juga mendukung adanya suatu GAPP global yang terharmonisasi. Beberapa manfaat yang disebutkan antara lain yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar part disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Yang berikut, kritik atas standar internasional. Proses menjadikan standar akuntansi menjadi standar internasional juga menimbulkan kritik tersebut. Antara lain yang pertama, sebagian orang mengatakan bahwa standar internasional terlalu sederhana untuk memecahkan masalah yang rumit. Yang kedua, anggapan bahwa ketika institusi keuangan internasional dan pasar internasional bersikeras menggunakan standar internasional, hanya firma-firma akuntansi internasional luaslah yang akan mampu memenuhi tuntutannya. Yang ketiga, muncullah ketakutan bahwa penggunaan standar internasional akan menciptakan standar overload. Dan yang terakhir, kritikur bersikeras bahwa standar internasional tidaklah cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, terutama perusahaan yang tidak terdaftar dalam akuntansi publik. Yang berikut, rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Rekonsiliasi dan pengakuan bersama ini merupakan dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham dari negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Perkenalkan, nama saya Maria Adelaida Angelika Domikolit. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu evaluasi. Perdebatan mengenai harmonisasi mungkin tidak akan pernah terselesaikan dengan penuh. Beberapa argumen yang menentang harmonisasi mengandung sejumlah kebenaran. Namun demikian, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi internasional akuntansi, pengungkapan dan audit telah diterima begitu luas sehingga tren yang mengarah pada harmonisasi internasional akan berlanjut atau bahkan semakin cepat. Sejumlah perusahaan besar secara sukarela mengadopsi atau mengizinkan penerapan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS.
Selanjutnya, penerapan standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari yang pertama, perjanjian internasional atau politis, yang kedua, kepatuhan secara sukarela atau yang didorong secara profesional, yang ketiga, keputusan oleh Badan Pembuat Standar Akuntansi Internasional. Selanjutnya, peristiwa penting dalam sejarah penentuan standar akuntansi internasional. Yang pertama, dimulai pada tahun 1959 saat Jacob Krayenhoff, mitra pendiri sebuah firma akuntan independen Eropa yang utama, mendorong agar usaha pembuatan standar akuntansi internasional dimulai. Selanjutnya, pada tahun 1966 saat kelompok studi internasional akuntan didirikan oleh institut profesional di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1998, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO menerbitkan laporan standar pengungkapan internasional untuk penawaran lintas batas dan pencatatan saham perdana bagi emiten asing. Selanjutnya, pada tahun 2001, Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April. Standar IASB disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS dan termasuk di dalamnya IAS yang dikeluarkan oleh IASC. Dan yang terakhir pada tahun 2003, IASB menerbitkan IFRS 1 dan revisi terhadap 15 IAS. Selanjutnya, sekilas mengenai organisasi internasional utama yang mendorong harmonisasi akuntansi. Yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional, yang kedua, Komisi Uni Eropa, yang ketiga, Organisasi Internasional Pasar Modal, yang keempat, Federasi Internasional Akuntan, yang kelima, Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan. 6. Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Tujuan dari IASB adalah yang pertama, untuk mengembangkan dalam kepentingan umum satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan, yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat. Yang ketiga, untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan standar akuntansi internasional dan pelaporan keuangan internasional ke arah solusi berkualitas tinggi. Hai, perkenalkan nama saya Maria Ingrid Cynthia Matutina. Saya akan melanjutkan materi mengenai yang pertama di sini ada Uni Eropa. Salah satu tujuan EU adalah untuk mencapai integrasi pasar keuangan Eropa. Untuk tujuan ini, AC telah memperkenalkan direktif dan mengambil langkah inisiatif yang sangat besar untuk mencapai pasar tunggal. Bagi yang pertama di sini ada perubahan modal dalam tingkat EU. Yang kedua, membuat kerangka dasar hukum umum untuk pasar surat berharga dan derivatif yang terintegrasi. Baik, yang ketiga, mencapai satu set standar akuntansi tunggal untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat. Baik, berikut di sini ada Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal telah bekerja secara ekstensif dalam pengungkapan internasional dan standar akuntansi, memfasilitasi kemampuan perusahaan memperoleh modal secara efisien melalui pasar global surat berharga. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham kelas dunia untuk memperoleh modal cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar modal yang terdapat permintaan investor. Komite ini bekerja sama dengan IASB antara lain dengan memberikan masukan terhadap proyek-proyek IASB. Baik,
Di sini yang berikutnya ada Federasi Internasional Akuntan. Federasi Internasional Akuntan merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Didirikan pada tahun 1977, di mana misinya adalah untuk mendukung perkembangan profesi akuntansi dengan harmonisasi standar sehingga akuntan dapat memberikan jasa berkualitas tinggi secara konsisten demi kepentingan umum. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelompok kerja antar pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pakar dalam standar internasional akuntansi dan pelaporan. Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. Mandat khususnya adalah untuk mendorong harmonisasi standar akuntansi nasional bagi perusahaan. Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan mewujudkan mandat tersebut melalui pembahasan dan pengesahan praktik terbaik. Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan juga merupakan pendukung awal atas pelaporan lingkungan hidup dan sejumlah inisiatif terbaru berpusat pada tata kelola perusahaan dan akuntansi untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan merupakan organisasi internasional negara-negara industri maju yang berorientasi ekonomi pasar. Dengan keanggotaan yang terdiri dari negara-negara industri maju yang lebih besar, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan sering menjadi lawan yang tangguh terhadap bahan-bahan lain seperti PBB atau Konfederasi Internasional Persatuan Perdagangan Bebas yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan anggota-anggotanya. Baik teman-teman, sekian dari saya dan sekian juga dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan atau jika masih banyak yang belum jelas. Terima kasih.